Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaksanakan kuliah online ya untuk mata kuliah matematika ekonomi bagi mahasiswa-mahasiswi jurusan akuntansi di STIE Stekom maupun di Universitas Stekom ya. Ini adalah pertemuan yang pertama, jadi karena kita baru pertama pertemuan ya, kita perkenalan dulu. Nama saya Kusna Jati Purnama ya. Dia dipanggil Pak Kusna Bapak Jati. Nanti ada kuliah matematika ekonomi, kita akan nanti untuk pertemuannya ada 16 kali pertemuan ya, di mana 14 kali pertemuan membahas materi, dan yang pertemuan ke-9 dan ke-16 ya, ke-8 dan ke-16 ya, untuk melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi sebelum kita melaksanakan perkuliahan ya, kita membuat kontrak kuliah dulu ya. Jadi kontrak kuliah untuk matematika ekonomi itu nanti adalah pertama tentang absensi. Absensi nanti adalah minimal ya 70% kehadiran, yaitu diharapkan semuanya bisa hadir semuanya ya, apa 100% harusnya, karena 70% ya minimal bisa, maksudnya 70% kehadiran itu masih bisa mengikuti ujian ya. Tapi untuk nanti tentang persentase kehadiran, umpamanya ada yang 100%, ada yang 57%, nanti di berpengaruh pada nilai ya. Jadi absensi kalau 100% nanti ya udah nilainya, kalau semuanya baik dan 100% ya bisa melakukan nilai A ya. Tapi kalau 70% mungkin satu menjadi AB ya, kalau nilainya bagus. Tapi absensinya cuma 70%, nanti ya berbeda ya sama yang kehadiran 100% ya. Nanti kalau yang mungkin 100% A, nanti yang 70% nanti yang nilainya A per B. Dalam absensi itu nanti bisa sama ya, artinya diisi akad ya, nanti absensinya diisi akad maupun nanti di chatting ya. Chatting itu di kolom YouTube-nya ya, nanti kan ada, kalau kita membuka ini linknya, nanti kan ada namanya kolom untuk komentar ya, jadi nanti di situ juga dicantumkan ya. Yang kedua tentang penilaian ya. Tentang penilaian itu ada 3 tahap ya, yaitu untuk UTS, ujian tengah semester, nanti nilainya 30%. Terus ujian akhir semester nanti juga 30% nilainya, dan yang terakhir adalah absensi, tugas, dan keaktifan ya. Jadi ada untuk yang ketiga itu ada 3 hal ya, absensi, tugas, dan keaktifan. Nanti adalah persentase penilaiannya ada 40%. Jadi dari komposisi ini ya,
Kalau kita cuma yang bagus cuma yang ini ya, UTS, UAS 30%, yang mungkin sudah mendapatkan nilai 60% ya, udah bisa lulus ya, tapi nanti ya nilainya akan tidak maksimal, jadi mungkin cuma B, nggak sampai A per B atau A ya. Jadi untuk meningkatkan nilai, maka harus absensinya harus ya diusahakan untuk 100% absen ya. Terus tugas juga lah, tugas mengumpulkan dan keaktifan ya umpamanya dalam, karena kita posisinya online ya, jadi kita keaktifan tuh mungkin kita tidak bisa terlalu terlalu dinilai ya. Soalnya mungkin pas ada kuis dijawab di kolom komentar aja. Jadi untuk penilaian usahakan ya agar mendapatkan nilai maksimal ya. Untuk anak yang fungsi full online ya, kuliahnya di absensi dan tugas itu harus bisa dikerjakan ya, absensi dan tugas agar nanti bisa mencapai nilai yang A. Karena apa? Untuk UTS dan UAS tuh, untuk soal-soalnya kalau mahasiswi menyimak dengan benar ya perkuliahan, materi kuliahnya, semuanya soalnya ada di materi kuliah ya. Jadi karena matematika ekonomi ya, mungkin tiap materi kan mungkin ada nih apa soal-soal yang harus dikerjakan, apa soal yang tugas dan sebagainya. Biasanya soal-soalnya diambil dari apa soal-soal yang soal tugas ya, soal tugas maupun soal yang harus dikerjakan. Jadi tiap apa tiap materi kuliah itu mesti ada soal-soalnya. Jadi nanti untuk soal UTS maupun UAS itu diambil dari soal-soal yang ada di materi. Jadi untuk mengerjakan UTS, UAS itu sebenarnya bisa semuanya harusnya ya. Hingga tidak terlalu untuk mendapatkan hasil akhir yang baik untuk UTS dan UAS itu bisa dimaksimalkan ya. Dan untuk mencapai nilai A ya harus diperhatikan dengan absensi dan tugas, karena kalau keaktifan mungkin kurang begitu berpengaruh ya, karena kita sistemnya kuliah full online. Terus untuk ring nilainya, adalah ini, ada nilai A ya dengan ring nilai 86 sampai 100 ya. Jadi dengan nanti nilai angkanya ada A atau 4 ya. Jadi kalau nilai sebenarnya seperti 8 sampai 100 sebenarnya kalau dulu ada yang nilai A minus itu sebenarnya bisa dilihat dari ini nilainya yang angkanya ini. Jadi namanya nilainya 86, 85, 87 itu biasanya sampai 90 itu biasanya nilainya A minus ya, tak? Karena ini nilainya dibulatkan ya, jadi nanti kalau yang nilainya 86, 89 dan seterusnya nilainya juga masuk kategori A ya. Nanti yang perbedaannya ada di ini nih, nilai angkanya ya, nanti ada mungkin yang 8 A minus itu 3,95 atau 3,80 dan sebagainya. Terus yang kedua nilai B per A ya, B per A itu nilai yang di bawahnya A itu ring nilainya ada di angka 81 sampai 85 dengan nilai angkanya 3,5.
Terus nilai B ya, nilai B itu ada 75 sampai 80. Nilainya 3,0. Terus C per B nilainya 70 sampai 74 ya. Nilainya 2,5. C 60 sampai 69 2,0. Dan D dengan 51 sampai 59. Dimana 1. Terus yang E 0,0 sampai 50, jadi nilainya 0 ya. Itu untuk ring nilainya ya. Terus WhatsApp saya, nanti kalau ada yang ditanyakan silakan, ini nomornya ini 896 309 84 935. Setelah nanti link WA nanti untuk mahasiswa silakan nanti buat grup ya. Ya grup ini ya, link WA grup. Kita silakan dibuat oleh mahasiswa, nanti linknya saya bagikan lewat si akad ya. Monggo untuk link WA-nya silakan untuk mahasiswa dibuat ya, nanti kalau dijadikan grup ya, dimasukkan grup. Terus tentang materi, nanti materinya dalam perkuliahan ya, ada 8 materi ya, ada 7 materi ya, 6 materi, 6 bab. Jadi ada pertama himpunan, 2 sistem bilangan, 3 pangkat, akar dan logaritma, 4 permutasi dan kombinasi, 5 baris dan deret, yang terakhir fungsi ya. Jadi nanti ada 6 bab untuk materi perkuliahan ya. Itu untuk kontrak kuliah ya. Kita lanjutkan ya tentang pendahuluannya, tentang perkenalan dengan apa itu matematika ekonomi ya. Jadi matematika itu adalah suatu cabang logika ya, dengan kerangka sistematik untuk mempelajari hubungan kuantitas antar perubahan variabel. Jadi dalam matematika itu mesti ada angka-angka yang saling berhubungan dan nanti menghasilkan suatu angka juga ya. Jadi matematika itu suatu cabang logika dengan kerangka sistematis ya. Jadi sistematis ada namanya ketentuannya ya. Seperti perkalian, pembagian dan sebagainya. Sehingga antara variabel satu dengan variabel lain nanti akan dihasilkan dengan variabel yang baru ya. Selama dikalikan, ditambahkan dan sebagainya. Terus ada yang kita bisa membedakan dalam matematika murni dan matematika terapan ya. Kalau matematika murni, biasanya kita memakai lambang lain yang menyatakan konsep abstrak ya, yang nilainya sesuai definisinya ya. Jadi
2 kali 2 sama dengan 4 itu termasuk dalam matematika murni. Atau misal minus 5 lebih kecil dari X 12 lebih besar dari X lebih besar X lebih besar daripada minus 5 lebih kecil dari 12. Itu masuk, karena ini ada ketentuannya kan, jadi masuk dalam matematika murni. Sedangkan matematika terapan, biasanya lambang yang dipakai menyatakan sebagai peubah atau variabel yang nilainya sesuai pengakuan di dunia nyata, misal harga atau misalnya variabel harga. Harga kan kita tidak bisa menentukan ya, tidak harus saklek itu. Biasanya harga itu ada perubahan-perubahan yang lain. Jadi matematika terapan itu sama dengan juga matematika bisnis atau ekonomi ya. Ada Indonesia atau matematika ekonomi. Jadi biasanya kalau matematika bisnis atau ekonomi itu biasanya dipakai dalam ilmu ekonomi. Biasanya konsep kuantitatif ya, cara mencari hasil ya, kuantitatif perkalian biasanya angka-angka, menyangkut variabel seperti biaya harga, upah, permintaan penawar dan sebagainya. Terus hubungan kuantitatif antara variabel ekonomi dibahas secara empiris dan model matematis. Contohnya seperti konsumsi dengan pendapatan, permintaan dengan harga, itu ada hubungannya ya. Jadi ini dibuat seperti fungsi ya. Seperti kita nanti buat skripsi itu nanti juga begini kalau ekonomi. Itu untuk pendahuluan, jadi kita lanjut aja untuk pertemuan pertama ya. Kita membahas tentang himpunan. Jadi himpunan adalah suatu kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek dan didefinisikan dengan jelas ya. Jadi himpunan itu adalah dapat bentuk dari kumpulan angka-angka atau kumpulan umpamanya mobil, ada merek mobil itu termasuk himpunan, umpamanya Toyota, Opel dan sebagainya itu masuk himpunan ya. Umpamanya kita ada ditanyakan umpamanya merek mobil, tergantung nanti merek mobilnya, mobil sedan atau mobil jeep dan sebagainya, nanti itu bisa dimasukkan dalam suatu kelompok himpunan. Biasanya kalau simbol-simbol dalam himpunan itu ada disimbolkan dengan huruf kapital ya, umpamanya himpunan A, dan nanti kalau anggotanya nanti dengan simbol angka atau huruf-huruf kecil ya. Jadi simbol himpunan itu biasanya huruf besar ya, atau huruf kapital, dengan anggota dari suatu himpunan itu berbentuk dari huruf kecil atau maupun angka atau nama barang dan sebagainya. Terus ini ada secara umum ya, himpunan itu adalah umpamanya P, elemen dari A. Berarti artinya adalah objek P merupakan anggota atau unsur elemen dari himpunan A. Terus ada ini P bukan elemen dari A, berarti objek P bukan anggota atau dari himpunan A. Ini ada kuis, coba silahkan nanti ditulis di kolom
Itu ya, kolom komentar ya, sebutkan himpunan hewan mamalia berkaki 4 minimal 5 hewan. Jadi silakan nanti di terus himpunan ya, penyajian himpunan itu ada dua macam ya, dengan cara daftar dan dengan cara kaidah. Terus ya apa untuk cara daftar adalah dengan mencantumkan seluruh objek yang menjadi anggota suatu himpunan. Contohnya seperti himpunan A yang berisi 4 bilangan asli utama dapat tulis sebagai A sama dengan himpunan A sama dengan anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Jadi untuk cara daftar semua anggota himpunan itu ditulis nyata ya, ditulis secara nyata. Jadi ditulis dalam bentuk himpunan, dalam bentuk kurung kurawal. Yang kedua, cara kaidah ialah dengan menyebutkan karakteristik tertentu dari objek yang menjadi anggota himpunan tersebut. Jadi kita menulisnya secara karakteristik ya, umpamanya contohnya seperti ini. X adalah contohnya ini ya, dengan jangan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Makanya X ada syarat yang harus dipenuhi oleh X. Jadi notasinya ini ya. Notasi dari cara itu adalah namanya X adalah mempunyai syarat yang harus dipenuhi oleh X ya. Contohnya bisa kita bahas di bawah. Aturan dari penulisan syarat penganggotaan yang ini kita bagian kiri punya tanda ini tanda dibaca di mana atau sebenarnya bagian di kanan. Jadi ini contohnya ini seperti ini. Cara ini bisa dicerna sendiri ya. Ini kalau ini kita bahas malah seperti tadi contohnya untuk cara kaidah adalah himpunan A ada sama dengan X. Ini garis lurus ya, ini garis lurus. X dimana X adalah bilangan ganjil dengan ketentuan X adalah lebih besar sama dengan 5 dan lebih kecil daripada 20 sama dengan 20 ya. Jadi ada keterangannya ya, X itu bilangan apa, pokoknya ini bilangan ganjil, bilangan genap. Jadi nanti kalau dari cara kaidah ini bisa kita tuliskan cara daftar menjadi ini A, himpunan A adalah sama dengan 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Jadi bilangan selanjutnya antara 5 sampai 20 ya. Kenapa 5 kok lebih dicantumkan ini ya, karena lebih besar sama dengan ya, jadi 5 nya bisa dimasukkan dalam anggota ya. Itu cara kaidah ya. Nah, ini seperti ini. Ini bisa dijelaskan ini contoh-contohnya, kita langsung saja. Terus jenis-jenis himpunan. Ada himpunan itu ada himpunan semesta ya. Himpunan semesta itu ada himpunan yang anggotanya semua objek pembicaraan. Dan kita biasanya dikasih simbol S atau U. Jadi umpamanya dalam suatu pabrik ya, semua yang ada dalam pabrik itu masuk dalam himpunan semesta. Nanti ada yang namanya ada bagian bagian itu juga nanti masuk dalam seperti bagian keuangan, bagian produksi, bagian quality control itu masuk masuk dalam himpunan-himpunan sendiri. Tapi semuanya himpunan dalam produksi, quality control, keuangan dan sebagainya itu masuk
dalam himpunan semesta. Jadi semua himpunan yang ada di dalam bab itu dinamakan himpunan semesta. Yang kedua, himpunan kosong. Ya. Himpunan kosong ini himpunan yang tidak ada yang dalam suatu kelompok tersebut ya, lingkungan tersebut ya, namanya suatu pabrik. Nanti ada yang masuk dalam pabrik itu yang tidak masuk, namanya ada gelandangan, itu tidak masuk dalam himpunan kosong ya, himpunan dalam lingkungan pabrik ya. Jadi yang himpunan kosong himpunan yang tidak ada dalam himpunan semesta ya. Sebagai contoh ini X ya, X dimana X lebih kecil daripada X, nggak mungkin kan X lebih kecil daripada X, maka ini kan kosong, jadi bilangan kosong. Atau ini P, ini orang Indonesia yang pernah ke bulan, maka jawabannya ada, tidak pernah ada yang sudah ke bulan. Yang ketiga, himpunan subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap himpunan A merupakan elemen dari B. Dalam ini B dikatakan subset dari A. Umpamanya ini A subset itu jadinya simbolnya ini ya, rata. Jadi ini A subset dari B. Jadi A subset dari B. Jadi ini. Jadi A himpunan bagian dari B. Jadi contohnya ya, pokoknya himpunan A 1, 2, 3 dan B 1, 2, 3, 4, 5. Jadi A himpunan bagian dari B, jadi 1, 2, 3 itu masuk dalam himpunan bagian dari B. Jadi ini lalu masuk dalam subset ya. Subset itu bagian dari himpunan B. Yang keempat, himpunan yang sama, himpunan yang punya nilai yang sama, umpamanya nilai angka A sama dengan B. Jadi umpamanya contohnya ya, umpamanya A itu himpunan A itu 1, 2, 3. Terus yang B 3, 2, 1 itu kan sama. Jadi himpunan A dan B itu himpunan yang sama. Jadi anggotanya sama ya. Ini contohnya ini jika A 0,1 B, maka A sama dengan B. Jadi X mana X kali X minus 1. Jadi kalau X 0 kan 1, 1, jadi 0 dan 1. Umpamanya jika A sama dengan 3585 dan B 538, maka A sama dengan B. Karena ini 5-nya kan sama. Jadi ini yang dimaksud himpunan yang sama ya. Yang kelima, himpunan yang saling lepas. Jadi dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atas tujuan jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Jadi himpunan yang anggotanya antara A dan B itu ada yang tidak ada yang sama.
Contohnya ini jika A X dengan X sama dengan B, X lebih besar, lebih kecil daripada 8 dan B adalah 10, 20, 30. Jadi X itu elemen dari B ya, berarti lebih kecil daripada 8. Nanti nilainya kan ada di 7 dan seterusnya, 7, 6 dan seterusnya, dan B adalah 10, 20, 30 dan seterusnya. Maka A tidak sama dengan B atau saling lepas. Jadi nilai di himpunan A dan di himpunan D tidak ada yang sama, itu himpunan yang saling lepas atau disjoin. Itu tentang kaidah. Yang sekarang tentang operasi dalam himpunannya. Operasi dalam himpunan itu ada pertama gabungan ya, A union B. Jadi A digabung dengan himpunan B. Jadi semua anggota di A dan di B dijadikan satu. Yang kedua irisan atau intersection, yaitu A irisan B. Jadi semua anggota yang ada di A dan di B dijadikan satu. Jadi semua anggota yang ada di A yang sama dengan yang ada yang di B dijadikan satu. Jadi irisan itu jadi semuanya anggota A mempunyai 1, 2, 3, 4. Anggota B 4, 5, 6. Karena yang sama di A dan B itu 4. Jadi irisannya adalah di angka 4. Dan yang ketiga selisih. Selisih itu umpamanya ada pengurangan ya, umpamanya A minus B. Nanti hasilnya adalah A. Jadi umpamanya nilainya A 1, 2, 3 dan B 3, 4, 8. Maka A minus B hasilnya akan 1, 2 karena yang sama di 3 aja kan. Lainnya tidak masukkan, jadi nilainya nanti di A, angka 1 dan 2. Itu yang 4 pelengkap atau komplement. Itu bilangan yang bukan dari anggota, umpamanya himpunan A ya, AC. A komplement itu biasanya bilangnya yang tidak ada dalam A. Maksudnya ya himpunan yang ada cuma di A aja ya. Jadi umpamanya himpunan, dan syarat utama untuk ada A komplement atau pelengkap adalah adanya himpunan semesta. Jadi semuanya anggota, tapi harus ada himpunan semestanya. Jadi ya, kalau kita akan menghitung komplement atau A pelengkap, kita harus mengetahui himpunan semestanya dulu. Terus himpunan A, himpunan B, dan umpamanya banyak ya. Tapi yang syarat utama adalah ada himpunan semestanya. Jadi nanti kalau tidak ada himpunan semestanya, kita bisa menghitung ya komplement. Untuk lebih jauhnya kita bisa menggambarkan dalam diagram Venn ya. Itu gabungan ya, namanya gabungan atau union B itu. Jadi semua anggota dalam ini masuk dalam RCT ini. Jadi union itu semua anggota di A dan B dijadikan satu hasilnya. Semua yang di RCT itu masuk dalam gabungan ya. Terus yang kedua irisan intersection ya. Intersection itu adalah himpunan bagian yang ada di A dan ada di B. Jadi yang ini yang ada di A dan ada di B. Jadi semua anggota yang ada yang di A dan di B itu masuk dalam irisan atau intersection. Terus selisih, nanti bisa kalau digambar secara pakai diagram itu akan lebih mudah ya. Jadi umpamanya A minus B, maka hasilnya adalah cuma ini aja. Jadi
dikurangin ini BB kan berarti yang ada di ini dikurangi, jadi hasilnya ada yang cuma di A aja, itu masuk selisih. Terus pelengkap atau komplement, komplement atau simbolnya seperti ini ya. Umumnya kita contohkan B komplement. Jadi B komplement itu adalah hasilnya ada yang bukan masuk dalam ini. Jadi yang di AC itu B komplement ya. Jadi yang ini bukan hasilnya, ada yang di akses ini B komplement itu. Itu tentang dalam ilmu ada yang namanya kaidah ya, kaidah idempoten. Ini bisa dicerna dari itu ya. Kaidah idempoten itu A union A, hasilnya akan A, atau A irisan A hasilnya akan A. Itu idempoten nilainya akan sama. Jadi kalau himpunan dua-dua yang sama, yang ini itu yang dinamakan kaidah idempoten. Yang kedua, kaidah asosiatif. Asosiatif adalah dalam kurung A union B kurung tutup, terus union C. Nanti sama aja, dibalik A union dalam kurung B union C. Jadi kita hitung dulu di yang dalam kurung dulu, baru di unionkan. Nanti hasilnya akan sama. Atau irisan ini juga sama. Terus kaidah komutatif, A union B, B union A itu sama hasilnya. Balik ya, A irisan B sama dengan juga B irisan A, jadi dibolak-balik sama aja. Terus yang ketiga, kaidah keempat ya, kaidah distributif, yaitu A union dalam kurung B irisan C dalam kurung ya. Nanti bisa sama dengan A union dalam kurung A union B dalam kurung, terus irisan ke dalam kurung A union C dalam kurung, atau ini. Terus kaidah-kaidah dalam kaidah identitas ya. A union bilangan kosong. Jadi hasilnya adalah A. Terus A union bilangan semesta. Hasilnya adalah bilangan semesta. Terus yang kaidah kelengkapan atau A union A, hasilnya adalah A union A komplement ya, ini ya. Ini hasilnya ini A komplement. Hasilnya adalah union ya. Ini ada apa? A komplement lagi. A komplement dalam kurung komplement, jadi hasilnya ada A.
Terus selanjutnya kaidah De Morgan. Kemudian itu A union B dalam kurung ini komplement ya. Ini De Morgan adalah dalam kurung A union B untuk kurung komplement ya, sama dengan A komplement irisan B komplement. Itu ya tentang materi hari ini. Ini ada soal himpunan, itu silakan nanti dikerjakan, dicoba dulu, nanti kalau ada yang ditanya kita bahas minggu depan ya. Itu gambarkan sebuah diagram Venn untuk menunjukkan himpunan universal dan himpunan bagian A, tetapi jika himpunan universalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, himpunan A-nya 2, 3, 5, 7, himpunan B adalah 1, 3, 4, 7, 8. Kemudian kita jawablah ini ya, pengertiannya ya. A irisan B, B irisan A, C, A irisan B, A union B, A irisan B komplement, dan B irisan A komplement. Itu aja untuk materi hari ini ya, kita ketemu minggu depan. Sebelum kita tutup, silakan untuk absensi disiapkan maupun di kolom komentar di YouTube ya. Demikian untuk kuliah hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.